Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat akan melakukan PPL siklus pertama di SMA Negeri 1 Ranto Baik angkatan 2023. Udah siap mulanya kan? Siap. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Coba pimpin doa yang pasti. Perhatian seluruhnya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihati. Bagaimana kabar di siang hari ini? Masih semangat untuk belajar? Semangat. Masih semangat? Semangat. Ya, tentunya harus semangat ya. Iya, Bu. Nah, Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini di siang hari ini ya? Siapa sekretaris yang tidak hadir? Yulita Zain. Ya, Yulita Zain ya. Cuma Yulita Zain aja yang nggak hadir ya? Rizka. Oh, kita dengan Rizka, ya udah. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari materi yang minggu kemarin ya. Mengenai apa kemarin itu, Retina? Organ sistem pernafasan. Iya, organ-organ sistem pernapasan. Nah, coba ini sebutkan organ-organ pernapasan itu apa aja? Organ sistem pernapasan ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Ya, semua udah tahu ya? Ya. Oke ya. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan ini. Susah nih. Ini gambar apa? Gangguan pada sistem pernapasan. Iya, gangguan pada sistem pernapasan. Ini adalah macam-macam gangguan pada sistem pernapasan. Yang gambar kedua. Nah, coba Uni, gambar apa ini? Iya, orang yang sedang merokok, yang di sampingnya? Iya. Jadi materi kita ini mengenai gangguan sistem pernapasan pada manusia, di mana terdapat tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama peserta didik dapat menganalisis kelainan atau gangguan sistem pernapasan dan solusinya dari berbagai sumber informasi kesehatan yang baik. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan langkah-langkah pengamatan secara sistematis atau kajian peristiwa di masyarakat tentang kebiasaan merokok terhadap kesehatan tubuh terutama sistem pernapasan. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Ya, Bu. Nah, jadi harus kalian puasa ya nak? Ya, Bu. Udah? Sebelum itu kalian isi dulu angket ya. Angket kalian isi. Udah, buat namanya. Terus checklist ya. Yang mana gaya belajar kalian? Misalnya ya audio itu simbolnya A, V visual ya. Audio itu suara ya. Ini sesuai dengan gaya belajar ini. Di checklist ya, ya atau tidak? Ya.
Ini bisa kenal udah satu lagi. Oke, siap segera ya. Berani cepat. Udah habis waktunya. Kita kumpul. Udah perhatikan amati ya. Oke, udah diamati. Sudah, Bu. Coba Revina. Dari video pembelajaran yang ditampilkan, berapa yang kamu dapat gangguan di situ? Apa aja? Dari video tadi gangguan pernapasan yang dapat saya tangkap ialah asma, pneumonia, emfisema, kemudian kanker paru-paru, tuberkulosis, laringitis, dan yang terakhir berpikir. Oke. Jadi Ibu begitu ya kelompok ya. Silakan membentuk kelompok yang terdiri dari nama kelompok ya. Kelompok itu ketuanya Sami. Ya, berkaitan dengan kelompok Sami. Kelompok Umi. Ya, silakan. Udah rapi? Udah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Dan setiap ketua mengambil kawasan aja dan yang terdirinya ke depan. Ya, kelompoknya silakan ke depan. Ya, kelompok ini. Kelompok ini. Udah dapat semua? Udah dapat semua? Sudah, Bu. Masing-masing kelompok ya bahan ajar dan NKPD-nya? Sudah, Bu. Oke. Di sini kita membentuk diskusi kelompok ya, di mana nanti penilaian itu terdiri dari 3 itu nilai, baik itu nilai sikap kalian, nilai keterampilan kalian, dan nilai kognitif kalian. Ini nilai secara mandiri ya. Walaupun dalam bentuk kelompok saya nilai sikapnya, keterampilannya secara
Oke, bisa dikerjakan. Silakan. Waktunya 20 menit ya. Silakan kelompok merah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Ayo ke depan. Ya, yang lain. Terima kasih ya ke depan. Yang dipresentasikan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah ingin mempresentasikan gangguan sistem pernapasan yang akan dijelaskan dari Nabila. Baiklah, saya akan menjelaskan dari hasil lembar kerja yang telah kami diskusikan. Soal yang pertama yaitu kelainan atau gangguan sistem pernapasan apa saja yang menyerang masyarakat. Jadi dari video yang telah kami amati, saya bahwasanya ada video gangguan sistem pernapasan. Yang pertama yaitu asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan saluran pernapasan ini disebabkan oleh alergi, debu, pasir, kecil ataupun rambut. Yang kedua, pneumonia. Pneumonia adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, Staphylococcus pneumonia. Akibatnya, alveolus penderitanya akan memiliki cairan yang akan menghambat proses pernapasan. Yang ketiga, emfisema. Emfisema adalah penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan sehingga membuat napas menjadi pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, adanya polusi udara dan polusi asap rokok di sekitarnya. Yang keempat, kanker paru-paru. Kanker paru-paru disebabkan karena sel kanker yang bertumbuh di paru-paru dan tumbuhnya tidak terkendali. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang tubuh lainnya dan juga disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, minum beralkohol. Tuberkulosis, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena bintil-bintil tersebut, proses distribusi oksigen terganggu. Dan penderita biasanya mengalami batuk berdarah. Kemudian laringitis, penderitanya mengalami peradangan yang terjadi di laring atau kanal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus atau jantung. Yang terakhir, bronkitis, mengganggu bagian saraf tenggorokan atau bronkus akibat infeksi. Infeksi akan menyebabkan penderita melakukan lendir yang menyumbat rembus di bulan malam. Bagi kelompok lainnya yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Baik, saya dari kelompok putih ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok merah. Pada sistem gangguan pernapasan, yaitu salah satunya ada penyakit TBC. Apakah penyakit tersebut bisa menular dan bagaimana cara penyakit tersebut bisa menular? Terima kasih. Penularan penyakit TBC sendiri dari bakteri yang biasanya melalui udara. Seseorang akan tertular TBC yang apabila lawan bicaranya atau orang-orang di sekitarnya
batuk, berbicara, dan nyanyian, yang dimana orang tersebut mengidap TBC. Orang yang terkena TBC itu batuk secara langsung di tempat umum tanpa ditutup dengan tangan, maka kuman tersebut akan keluar dan bertebaran melalui udara dan dapat terhirup oleh orang yang ada di sekitarnya, yang dapat memungkinkan penyakit TBC tersebut tertular. Apakah jawabannya diterima? Kasih nilai apresiasi. Kesimpulannya sudah dibaca? Kesimpulan dari kegiatan tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Gangguan sistem pernapasan terjadi karena organ-organ pernapasan tidak berfungsi normal. Kelainan fungsi tersebut bisa disebabkan oleh perilaku yang merusak organ pernapasan, misalnya kebiasaan merokok. 2. Polutan di udara yang melebihi batas ambang, misalnya CO2. Dan ketiga, infeksi penyakit. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita menghindari sikap-sikap yang dapat mengganggu sistem pernapasan seperti merokok, karena ini dapat berakibat fatal dan berujung pada kematian. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan gangguan sistem pernapasan yang telah kami diskusikan, yaitu pada soal pertama, analisislah tayangan video berikut. Setelah kami analisis video yang telah dikirim oleh ibu kita, maka kami mendapat gangguan sistem pernapasannya, yaitu yang pertama asma, yang kedua pneumonia, yang ketiga kanker paru-paru, yang keempat TBC atau tuberkulosis, yang kelima emfisema, yang keenam laringitis, dan yang ketujuh bronkitis. Adapun teknologi yang bisa digunakan untuk mengatasi kelainan tersebut, yang pertama kami mendapatkan ada tabung regulator oksigen, yang kedua tabung oksigen portable, yang ketiga oksigen konsentrator, yang keempat oksimen, yang kelima nebulizer, yang keenam CPAP, yang ketujuh air cleaner, dan yang ke-8 aspirator. Baik, kita bisa membuka halaman yang kedua. Di situ sudah ada artikel yang telah kita baca bersama tadi. Maka berdasarkan artikel tersebut, kami mendapatkan permasalahannya, yaitu tentang betapa bahayanya orang-orang yang tidak merokok tetapi mereka menghirup asap rokok dari perokok ataupun yang disebut dengan si perokok pasif. Apalagi si perokok pasifnya itu anak-anak. Maka si anak itu yang terkena paparan asap rokok juga berisiko terjadinya kerusakan pada dinding-dinding saluran pernapasan sehingga dapat menyebabkan berbagai gangguan sistem pernapasan. Selanjutnya kami telah membuat poster yang akan dijelaskan oleh teman kita Adriansa. Baiklah, saya akan membacakan poster dari kami, yaitu tentang bahaya merokok. Tahukah kamu, ada banyak penyakit yang disebabkan oleh merokok. Salah satunya yaitu penyakit asma. Penyakit ini merupakan gangguan pada sistem pernapasan manusia. Asma merupakan suatu kondisi ketika saluran udara merana, membengkak, dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyebabkan sulit untuk bernapas. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Asma biasanya ditangani dengan inhaler untuk mengobati gejala. Untuk kasus yang lebih parah membutuhkan inhaler yang berefek lebih lama serta steroid oral. Perawatan diri, penghentian merokok. Perawatan pendukung, terapi oksigen. Stop smoking, merokok menghancurkan hidupnya dan hidup mereka. Ya, bagi kelompok yang lain yang ingin bertanya akan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin menanggapi kelompok putih. Baiklah, seperti yang tadi kelompok putih katakan, dalam salah satu video ada penyakit yang namanya kanker paru-paru. Pertanyaan saya adalah, apakah penyebab utama dari
kanker paru-paru tersebut dan cara mengatasinya. Terima kasih. Baik, penyebab utama dari kanker paru-paru yaitu adalah merokok. Di dalam rokok terdapat zat penyebab kanker yang dinamakan karsinogen yang memicu kerusakan sel pelapis paru-paru. Perubahan sel dan jaringan pada paru-paru cepat berubah pada perokok berat. Awalnya tubuh dapat memperbaiki kerusakan ini. Namun paparan yang berulang membuat sel-sel normal pelapis paru-paru semakin rusak. Selanjutnya, cara untuk mengatasi kanker paru-paru yaitu salah satunya dengan berolahraga dengan rutin, dan yang paling utama menghindari rokok, begitu juga asap rokok, menghindari polusi, dan jangan minum yang beralkohol. Apakah jawaban kami diterima dengan baik? Iya, bisa. Baik, langsung saja dari kesimpulan yang dapat kami ambil dari gangguan sistem pernapasan pada manusia, yaitu kami menyimpulkan bahwa gangguan sistem pernapasan ialah suatu gangguan yang terjadi pada saluran pernapasan manusia yang disebabkan oleh rokok, polusi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa memilih tempat-tempat yang bagus untuk kita bisa menghirup oksigen. Kita jangan mendekati orang yang merokok karena kita telah tahu betapa bahayanya kita sebagai perokok pasif, yaitu kita berisiko 3 kali lebih parah daripada si perokok aktif. Jadi, mari kita bersama-sama menjaga pola hidup sehat dan menghindari rokok. Ya. Yang kedua itu EDC ya, atau tuberkulosis ya. Bisa dilihat di depan kan? Bisa Bu. Dan penyebabnya itu bakteri ya, bakteri pada paru-paru. Cara mengatasinya itu dengan cara meminum atau mengkonsumsi nori uduk atau jahe atau memberikan antibiyotik. Terus faringitis ya, itu peradangan pada faringnya. Penyebabnya itu yang terlalu banyak merokok ya. Cara mengatasinya diberikan antibiotik. Jadi kesimpulannya apa? Coba Enti, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari gangguan sistem pernapasan pada manusia. Gangguan sistem pernapasan terjadi karena organ-organ pernapasan tidak berfungsi normal. Kelainan fungsi tersebut bisa disebabkan oleh pelaku yang merusak organ pernapasan, misalnya kebiasaan merokok, polutan udara yang melebihi batas ambang, infeksi penyakit. Oke. Ya, kalau kali ini kita melakukan refleksi ya. Dan dari catatannya ya. Silakan. Segera. Ayo, dibuat checklist ya atau tidak. Kalau ada pertanyaan buat catatannya, kalau tidak bagaimana catatannya ya kan? Dibuat sederhana. Silakan. Ya, sudah selesai? Oke. Ibu dan perwakilan aja ya ke depan membacakannya. Regina silakan ke depan. Refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Tentang wakil sistem pernapasan tadi mana? Ya silakan. Refleksinya yang pertama apakah kalian menyukai materi ini? Tentu, karena materi ini sangat membantu kita untuk mengetahui seberapa bahaya sih rokok itu untuk kesehatan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana yang menurutku paling sulit dari pelajaran ini? Sebenarnya tidak ada yang sulit dalam memahami pelajaran ini, namun mungkin untuk beberapa gangguan-gangguan yang belum terlalu dipahami. Yang
ya pertemuan kita nanti pertemuan pelajaran ini karena sudah ada media dan kita memperluas wawasan dengan media elektronik, kemudian bertanya kepada guru yang terkait. Yang kelima, tidak perlu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5 berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan. Menurut saya sendiri, karena dari presentasi yang telah saya lakukan itu 3,5 dari 5 karena kurang persiapan dan kurang efektif dalam penyampaiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya. Silakan. 5 menit ya. Praktisnya. Rencana pembelajaran kita pada minggu berikutnya kita akan praktiknya dan siapkan ayat-ayatnya depan ya. Oke, untuk lebih semangat ya harus semangat karena walaupun di siang hari kayak gini ya kan harus tetap semangat. Kelompok biru kedepannya lebih semangat ya Naya. Kelompok merah, kelompok putih, kelompok kuning ya. Terima kasih ya kalian begitu semangat dalam mempresentasikan kelompok kalian ya. Demikianlah pembelajaran kita tutup dengan Alhamdulillah. Dan pimpin doanya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca surah Al-Ikhlas. Baca mulai.